Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, kami mahasiswa dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia. Saya Mita Pradipinanti. Dan saya Risma Nur Hakiki. Topik yang akan kita bahas hari ini adalah model pencegahan dan penurunan grafik report COVID-19. Secara global, per tanggal 21 Mei 2021, dunia telah mencatat kasus konfirmasi COVID-19 sebanyak 164.523.894 dengan 3.412.032 kematian yang dilaporkan kepada WHO. 5 negara dengan kasus tertinggi COVID-19. United States of America mencatat 32.676.954 kasus konfirmasi. India mencatat 25.772.440 kasus konfirmasi setelah mengalami gelombang kedua pasca acara keagamaan yang dilakukan tanpa menerapkan protokol kesehatan. Brazil mencatat 15.732.836 kasus konfirmasi. Perancis mencatat 5.820.918 kasus konfirmasi. Dan Turki mencatat 5.151.038 kasus konfirmasi. Turki menunjukkan penurunan kasus yang signifikan dilihat dari grafiknya yang terus menurun. Walaupun Indonesia bukan termasuk dari 5 besar negara dengan kasus tertinggi, dan hanya menyumbang 1,06% dari total kasus di seluruh dunia, per tanggal 20 Mei 2021, Indonesia sendiri telah mencatat 1.753.101 kasus terkonfirmasi dengan 48.669 kematian. Grafik report Indonesia cenderung landai dan tidak menunjukkan adanya penurunan kasus yang signifikan. Modal pencegahan dan penurunan grafik COVID-19 di Singapura. Penanganan COVID-19 di Singapura menjadi menarik karena Singapura merupakan negara hub regional di mana mobilitas orang dari dan ke Tiongkok besar tiap bulannya. Tingginya mobilitas orang, barang, dan jasa seharusnya membuat sebaran virus menjadi mudah. Namun Singapura dianggap sebagai 3 negara yang berhasil dan banyak dijadikan rujukan penanganan COVID-19 bersama Korea Selatan dan Taiwan. Berdasarkan data 18 Mei 2021, Singapura mencatat terdapat 61.689 kasus dengan hanya 31 kematian dan kasus sembuh mencapai 99%. Dilansir dari Center for System Science and Engineering at Johns Hopkins University, berikut adalah grafik COVID-19 di Singapura dengan rata-rata 7 hari kasus bertambah sebanyak 28 kasus. Ada 3 hal yang mendorong keberhasilan Singapura sebagai wujud sistem mitigasi bencana yang efektif efisien, yaitu yang pertama, kualitas pelayanan kesehatan. Mereka melakukan pelatihan bencana secara rutin, menggunakan big data dan artificial intelligence untuk tracing, layanan kesehatan dibiayai publik dan swasta, tagihan gratis bagi pasien COVID-19, dan klinik dokter umum di bawah skema PHOCS. Yang kedua, legitimasi pemerintah tinggi. Tepat 3 hari setelah kasus pertama di Wuhan ditemukan, pada 2 Januari 2020, Kemenkes Singapura meningkatkan level kewaspadaan kesehatan nasional dan mengeluarkan panduan identifikasi COVID-19. 31 Januari 2020, pemerintah menerapkan pengawasan mobilitas orang, tes COVID-19 pada pasien IGD, pasien meninggal mendadak, pasien pneumonia, dan pasien yang memiliki gejala flu. Yang ketiga, modal sosial. Warga Singapura memahami betul dampak COVID-19 terhadap sosial ekonomi. Dan pemerintah juga memberikan stimulus ekonomi bagi rakyat dan juga bisnis. Dilansir dari CNN Indonesia,
Setelah sempat melaporkan kasus penularan corona dengan jumlah yang sangat sedikit selama berbulan-bulan, Singapura kembali mengalami lonjakan kasus, sehingga memperketat kebijakan dengan mengkarantina seluruh pendatang selama 3 pekan, khususnya bagi pengunjung dengan riwayat perjalanan dari sejumlah negara dengan resiko tinggi penularan corona. Dan pengetatan aturan itu dilakukan Singapura setelah mengalami lonjakan penularan corona lokal dan mendeteksi varian virus corona asal India. Selain memperpanjang masa karantina pendatang, Singapura juga memeriksa riwayat perjalanan para pelancong 3 minggu sebelum masuk ke negara tersebut. Selain itu, pemerintah juga membatasi pertemuan atau perkumpulan massa dengan maksimal 5 orang. Sarana olahraga dan studio kebugaran juga akan ditutup. Serangkaian aturan baru ini merupakan pembatasan lokal paling ketat sejak Singapura melonggarkan pembatasan sekitar pertengahan lalu setelah berhasil meredam lonjakan corona. Kini, pemerintah tidak segan menerapkan penguncian wilayah parsial lagi jika situasi pandemi terus memburuk. Rekomendasi. Berdasarkan uraian panjang di atas, beberapa hal yang dapat ditiru dan dimodifikasi oleh Indonesia adalah: yang pertama, pemerintah. Respon awal yang tepat dengan mengkontrol bahkan memblokir pintu masuk negara sangat dibutuhkan. Yang kedua, meningkatkan kemampuan berkoordinasi dan memperluas pelibatan lintas sektor dan swasta. Pengembangan teknologi untuk penanganan penyakit menular, memperluas kesadaran dan permintaan publik akan fasilitas dan pelayanan kesehatan milik publik. Pengawasan terhadap jalannya bantuan sosial agar terhindar dari korupsi, perlunya pembenahan atau reformasi sistem kesehatan nasional 2012 yang saat ini masih terkonsentrasi pada sistem kesehatan pada keadaan normal dengan menambahkan prinsip-prinsip kesisteman pada penanganan kesehatan kedaruratan dalam menghadapi bencana non-alam secara multisektoral mulai dari sebelum, saat, dan pasca bencana non-alam. Dan yang terakhir, perlunya rangkaian pelatihan dan praktik baik hard skill maupun soft skill berupa leadership, teamwork, komunikasi, system thinking dalam melaksanakan Impres nomor 4 tahun 2019 secara lintas sektor. Rekomendasi bagi pelayanan kesehatan, diharapkan pelayanan kesehatan dapat menyediakan tenaga kesehatan yang terlatih dalam penanganan wabah di masa mendatang. Kemudian, perlunya pedoman dan simulasi bencana non-alam minimal 1 kali dalam setahun. Tidak hanya pemerintah dan pelayanan kesehatan, masyarakat sebagai modal manusia juga perlu berbenah. Beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan oleh masyarakat adalah meningkatkan kesadaran terhadap protokol kesehatan dan meningkatkan kewaspadaan terhadap COVID-19.